Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja dalam mata kuliah Perilaku Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Habibullah, MPD, yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Alvino Khairunisa dengan NIM 1264062020092. Yang pertama yaitu nilai. Istilah nilai adalah terjemahan dari kata value yang memiliki peran penting dalam kajian perilaku organisasi. Dalam pandangan umum, nilai selalu dikaitkan dengan baik ataupun buruk. Nilai merupakan sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatiannya. Kemudian ada nilai dan norma. Norma adalah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu, sehingga bisa disimpulkan bahwa norma adalah alat atau standar dalam menilai. Nilai juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi nilai bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada nilai sebagai standar. Maksudnya di sini adalah fungsi nilai adalah membimbing individu untuk menempati posisi tertentu, mempengaruhi agar lebih menyukai sesuatu dibandingkan yang lain, mengarahkan penampilan diri, mengevaluasi dan mengambil keputusan, serta mengarahkan dan mempengaruhi orang lain akan nilai dan keyakinan serta sikap, nilai dan tingkah laku yang berbeda yang dapat dirubah, dibantah, dan juga dipengaruhi. Yang kedua, nilai menjadi rencana dan sarana dalam menyelesaikan konflik dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, nilai sebagai motivasional. Nilai secara langsung dapat mengarahkan individu dalam kondisi sehari-hari dan sebagai ekspresi dari kebutuhan dasar sehingga dapat dinyatakan sebagai nilai memiliki fungsi motivasional. Kemudian ada etika dan moral. Kata etika atau etos kerja itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Etos yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Setelah kata etos kemudian lahirlah kata etik. Menurut Jensen, ada 6 faktor yang mempengaruhi etika kerja, yakni agama, budaya, sosial politik, kondisi lingkungan atau geografis, pendidikan, dan juga struktur ekonomi. Kemudian ada norma-norma etika dalam bekerja dan berusaha. Yang pertama yaitu niat yang baik. Karena niat yang baik sangat menentukan terhadap nilai suatu kerja, maka niat harus betul-betul tulus dan juga ikhlas. Maksudnya di sini adalah niat bekerja harus didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, suka sama suka antara pihak yang bersangkutan. Kemudian, dilandasi akhlak dan juga mental yang baik. Setiap aktivitas atau pekerjaan yang islami harus dilandasi oleh akhlak yang mulia. Karena itu, para pekerja atau pegawai, pedagang ataupun pekerja lainnya harus memiliki akhlak dan juga sikap mental yang baik. Selanjutnya yaitu ada sikap. Setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal tertentu atau objek tertentu. Sikap juga menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Menurut L.L. Tarshiwan yang dikutip oleh Abu Ahmadi menyatakan bahwa sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi. Kemudian faktor dari pembentukan sikap itu sendiri ada 3, yaitu kognitif, yaitu aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia yang berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Yang kedua ada efektif yang merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis yang didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya.
Yang ketiga ada konatif, yaitu komponen aspek emosional yang berhubungan dengan kebiasaan dan juga kemauan untuk bertindak. Yang terakhir yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan perasaan puas atau rasa pencapaian yang diperoleh seorang karyawan dari pekerjaannya tersebut. Kepuasan kerja ini merupakan hasil dari penilaian yang menyebabkan seseorang mencapai nilai pekerjaannya atau memenuhi kebutuhan dasarnya, serta membantu dalam menentukan sejauh mana seseorang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya. Kemudian faktor dari kepuasan kerja itu sendiri yaitu kompensasi dan kondisi kerja, keseimbangan kehidupan kerja, dihormati dan diakui atau respect dan recognition, kemudian keamanan kerja, tantangan, dan juga pertumbuhan karir. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.